Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam pertemuan yang keenam ini, in this sixth meeting, we're gonna discuss together about basic English grammar. Nah, di dalam basic English grammar ini, saya akan menerangkan secara singkat, padat tentang apa itu parts of speech. Ya, langsung saja, part of speech. There are 8 parts of speech in the English language. Ada 8 parts of speech di dalam bahasa Inggris, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within sentence. Jadi ada 8 parts of speech, yang mana apa itu artinya parts of speech? Bagian-bagian di dalam kata, dan masing-masing itu menunjukkan atau mempunyai fungsi yang berbeda dan makna yang berbeda di dalam sebuah kalimat atau di dalam grammar, English grammar. Baik, apa saja? Tadi kita telah sebutkan, yang pertama adalah nouns, kemudian pronouns, kemudian selanjutnya adalah verbs, kemudian adjectives, kemudian adverbs, kemudian prepositions, kemudian conjunctions, and the last is interjections. Alright, starting from nouns. Yang pertama adalah nouns. What is noun? Noun is a word for person, place, thing, or idea. Yang disebut dengan nouns ini adalah nama atau kata benda. Tetapi yang disebut dengan kata benda di sini bukan saja yang ada bendanya, sesuatu yang terlihat benda, tetapi apa saja yang bisa diberikan nama. Apakah itu kelihatan atau tidak, maka itu disebut sebagai nouns. Maka seperti contoh, misalkan ada angin, misalkan angin meskipun tidak kelihatan tapi bisa diberikan sebuah nama, maka disebut sebagai nouns. Nouns are often used with an article but not always. Nah, noun ini biasanya selalu bergandengan dengan artikel, tetapi meskipun tidak selamanya begitu. Proper nouns always start with the capital letter. Nah, proper noun, kalau yang proper noun itu biasanya diawali dengan huruf kapital. Common nouns do not, sedangkan common noun-nya tidak. Nouns can be singular or plural, concrete or abstract. Nah, nouns ini juga bisa singular, bisa plural, bisa concrete, dan bisa abstract. Contohnya, House, Freedom, Aisyah, Happiness, Sydney, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Madani Sragen. For example, in a sentence, the beautiful woman brought me a very big balloon from the store, and then he suddenly disappeared. Oh my. Maka kata woman di dalam kalimat ini juga kata balloon itu merupakan nouns. Baik. Kemudian yang kedua adalah pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns, a pronoun is a word used in place of noun. Jadi gampangnya, kalau pronoun itu adalah sebagai ganti daripada kata benda. Untuk menyingkat, maka digunakanlah pronoun. Contohnya apa? She, it, we, her, they, them. For example, in sentence, contohnya di dalam kalimat ini, maka kalimatnya kan sama saja, supaya kita bisa melihat di mana perbedaannya, mana yang noun, mana yang pronoun, nanti mana yang adjective, mana adverb, dan lain sebagainya. The beautiful woman brought me. Nah, me di sini adalah pronoun, kata ganti untuk saya, akan tetapi sebagai objek. Kemudian yang kedua adalah she. She ini juga kata ganti untuk dia, perempuan, tapi posisinya sebagai subjek. Next one is verbs. The verb in a sentence expresses action or being. Nah, verb ini adalah verbs adalah kata kerja atau kata yang mengekspresikan yaitu suatu aksi. Nah, suatu aksi disebut sebagai kata verb, disebut sebagai verbs, atau di dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. There is a main verb and sometimes one or more helping verbs. Maka di dalam sebuah kalimat itu kadang ada satu kata aksi, kemudian ada juga yang helping verbs, posisinya sebagai pembantu daripada kata kerja saja. Contoh, she can sing, maka sing itu adalah main verbnya, sedangkan can itu adalah the helping verb. Maka ini nanti juga dibahas kalau kita nanti mendiskusikan tentang model in English grammar.
Oke, a verb must agree with its subject in number. Nah, maka juga nanti verb ini juga harus diperhatikan. Apakah itu nanti singular, subjeknya itu adalah singular atau plural, maka nanti verbnya menyesuaikan itu. The example of verbs: walk, become, is, sleeping, sing, feel, and on and on. Contohnya, kalimatnya masih sama. The beautiful woman brought me a very big balloon from the store and then she suddenly disappeared. Maka brought ini artinya membawa, ini adalah verb karena kata aksi. Disappeared juga dia menghilang, ini juga kata aksi. Nah, ini disebut sebagai verb. Next one is adjectives. Apa itu adjectives? An adjectives is a word and used to modify or describe noun or pronoun. Intinya adjective itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan, untuk menerangkan tentang noun atau pronoun. Contohnya apa? Di sini ada yaitu cute, diligent, young, small. Nah, contoh di sini langsung ke kalimat. Kalimatnya sama saja. The beautiful woman. Nah, beautiful yang dicetak tebal ini adalah adjektif. Kenapa? Karena dia memberikan keterangan terhadap woman. Womannya bagaimana sih? Wanitanya gimana sih? Wanitanya beautiful. Oh, dia itu cakep misalkan. Very big balloon juga. Balloon, ada kata balloon, kata benda atau noun di sini. Maka diberikan keterangan. Balonnya bagaimana sih? Balonnya adalah besar. Maka big ini disebut sebagai adjektif. Balloon disebut sebagai noun. Woman disebut sebagai noun. Beautiful disebut sebagai adjektif. Adverb. Adverb ini hampir sama dengan adjektif. Bedanya kalau adverb itu sama-sama kata keterangan, tetapi yang diterangkan adalah yang pertama itu bisa menerangkan kata kerja. Yang kedua bisa menerangkan adjektif, dan yang ketiga bisa menerangkan adverb yang lain. Jadi bisa menerangkan tiganya. Nah, selain adjektif ya. Kemudian di sini contohnya ada kata suddenly. She suddenly disappeared. Yang diterangkan apa? Kata kerja. Mana kata kerjanya? Disappeared. Maka disappeared-nya bagaimana? Dia menghilangannya apa? Apakah pelan-pelan atau bagaimana? Suddenly. Artinya tiba-tiba. Maka ini memberikan keterangan, kata suddenly ini memberikan keterangan kepada disappeared. Maka suddenly disebut sebagai adverb. Yang pertama ada preposition. Apa itu preposition? Preposition bisa dikatakan sebagai kata depan. Contohnya by, until, with, on, without, from. Depannya apa? Depannya noun. Contohnya di sini from the store di dalam kalimat ini. Next one, karena waktunya terbatas, conjunctions. Conjunctions adalah kata hubung. Contohnya adalah and, while, but, although, or, because. Nah, contohnya di dalam kalimat itu ada then, and, then. Maka ini penghubung antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Dan terakhir adalah interjections. Interjections adalah interjections is a word used to express emotion or sudden feeling. Jadi untuk mengekspresikan suatu emosi atau perasaan yang tiba-tiba. Contohnya, oh my god, oh my goodness. Nah, ini merupakan interjection karena menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sangat singkat, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan dan kefahaman terhadap kita. This what I can explain to you. Let's end the lesson by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. I beg your pardon if you get some mistakes from me, and itulah saya say you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.